Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Kembali lagi di Explore Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan seri hereditas di video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas 4 kelainan yang diakibatkan oleh autosom atau kromosom tubuh, pada video kali ini kita akan melanjutkan 4 lagi penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada autosom atau kromosom tubuh. Jika pada video sebelumnya 4 penyakitnya, nanti kamu bisa cek videonya di playlist seri hereditas atau di biasanya di kanan atas saya tulis, ya, nanti bisa lewat judulnya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan 4 penyakit atau kelainan selanjutnya. Ya, sebelumnya kita udah bahas albino, siklemia, brachydactyly, dan polydactyly. Sementara di video kali ini ada 4 kelainan yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang pertama ada thalassemia. Thalassemia adalah sebuah kondisi di mana ada kelainan eritrosit yang berbentuk lonjong dan kecil-kecil, sehingga daya ikat terhadap oksigen rendah dan mengakibatkan anemia. Baik, secara akibat, sebenarnya thalassemia tidak jauh berbeda dengan siklemia. Tapi mungkin secara penyakit thalassemia itu lebih familiar dengan kita dibanding siklemia karena memang di Indonesia sendiri penderita thalassemia itu mungkin lebih banyak daripada siklemia. Penyebabnya sama, yaitu kelainan eritrosit. Hanya saja jika di siklemia itu eritrositnya jadi bulan sabit, ya kalau kamu ingat eritrositnya jadi bulan sabit kan. Sementara kalau pada thalassemia dia jadi berbentuk lonjong dan kecil. Nah, ini bisa dilihat gambarnya kan. Eritrosit yang normal itu warnanya merah dan cenderung cembung ke bawah. Sementara kalau thalassemia dia lonjong dan kecil. Ya. Sehingga akibatnya anemia karena perbedaan eritrosit tersebut bisa berakibat berbedanya juga daya ikat oksigen. Selanjutnya, genotip dominan homozigot menimbulkan thalassemia mayor, sedangkan genotip heterozigot menimbulkan thalassemia minor. Jadi, pada thalassemia ini, orang-orang yang kita kenal terkena atau memiliki thalassemia itu sebenarnya adalah penderita thalassemia minor dengan tingkat thalassemia yang berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin butuh transfusi darah beberapa hari sekali. Ada yang butuh transfusi darah beberapa minggu sekali. Itu tergantung tingkat keparahan dari thalassemia tersebut. Tapi jika memang sudah sedemikian parah karena thalassemianya mayor, maka secara ilmu hereditas pun thalassemia mayor itu dianggap sebagai letal. Nah, bisa diingat-ingat lagi letal itu seperti apa ya. Nah, kasus ini banyak ditemukan di Timur Tengah, Asia Tenggara, ya makanya di Indonesia juga cukup banyak, di Cina dan Afrika. Contoh persilangannya ada di kiri bawah. Ya. Ini ceritanya ada 2 penderita thalassemia yang menikah. Yaitu ada T besar, T kecil, dan T besar, T kecil. Ingat, selalu saya ingatkan, cara mengerjakan soal hereditas itu ada 3, cari gamet, cari genotip, cari fenotip. Kayak 3 itu kamu bisa kuasai, insya Allah semua soal bisa kamu atasi. Ya, kita dapat gamet, gametnya ada 2. Ya, lalu kita dapat genotip, ada 3 jenis genotip, ada T besar, maka dia akan menjadi thalassemia mayor. Nah, dan ini adalah dia letal. Saya tanda L saja ya, letal. Jadi misalnya ditanyakan adalah berapa besar atau berapa persentase keturunan yang diharapkan hidup. Maka penderita thalassemia mayor karena dia letal, dia tidak dimasukkan ke dalam perhitungan atau persentase tersebut. Oke, lanjut. Thalassemia minor ada 2 dan normal ada 1. Sehingga jika yang ditanya tadi berapa persentase keturunan yang diperkirakan hidup, maka dia hanya ada 3 dari 4. Atau jika diubah ke persentase menjadi 75%. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke kelainan selanjutnya.
Jika tadi ada thalassemia, selanjutnya adalah kebotakan. Botak atau kebotakan itu ditentukan oleh genetis. Ya, lebih detailnya lagi oleh autosom atau kromosom tubuh. Nah, tapi yang membedakan adalah walaupun dia dibawa oleh autosom, tapi sebuah kondisi bisa membuat kebotakan ini berbeda di jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Wah, kenapa bisa? Oke, kita lihat. Kebotakan ditentukan oleh gen dominan. Tapi nanti kondisi heterozigotnya bisa berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, orang bergenotip B besar itu akan mengalami kebotakan. Orang bergenotip B besar akan mengalami kebotakan, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, ingat bahwa kebotakan ditentukan oleh gen dominan. Nah, lalu pada laki-laki, jika dia heterozigot B besar B kecil, maka dia akan mengalami kebotakan. Sementara pada perempuan tidak seperti itu. Pada perempuan, genotip B besar B kecil tidak mengalami kebotakan. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa heterozigot itu pada laki-laki dan perempuan berbeda? Karena perempuan punya yang namanya atau kaya akan kandungan hormon estrogen. Nah, hormon apa itu? Coba kamu ingat-ingat lagi materi kelas 11, sistem hormon dan sistem reproduksi. Ya. Perempuan punya hormon estrogen yang membuat kebotakannya terhambat. Sehingga genotip B besar B kecil pada perempuan itu tidak botak. Nah, contoh kebotakan pada laki-laki dan perempuan bisa lihat di sebelah kiri. Ya, yang tengah itu laki-laki, yang bawah itu perempuan. Itu. Sementara ya kalau B kecil ya normal baik pada laki-laki dan pada perempuan. Oleh karena itu tidak salah ungkapan yang bilang kebotakan itu secara faktor risiko lebih besar pada laki-laki. Karena laki-laki sendiri punya 2 jenis genotip. Sementara pada perempuan hanya 1 jenis genotip saja. Baik, kita lanjut. Yang ketiga. Setelah tadi thalassemia, lalu kebotakan, yang selanjutnya ada anonisia. Baik, apa itu anonisia? Anonisia adalah sebuah kondisi di mana bisa sebagian jari atau seluruh jari itu tidak punya kuku. Ya, sekarang coba kamu sambil lihat tangan, jemari tangan atau jemari kaki ya. Ada kuku. Kuku itu sebenarnya dia termasuk, kenapa di SMA tidak dipelajari kuku itu sebenarnya apa? Tapi sedikit informasi, sedikit pengetahuan untuk kamu. Kuku itu termasuk ke dalam sistem integumen. Dia termasuk ke derivat atau turunan dari kulit. Ya, dia sebenarnya mirip-mirip kayak kulit. Cuma strukturnya berbeda. Dan kuku itu akan senantiasa tumbuh pada orang yang normal. Makanya kan harus dipotong dulu setiap beberapa waktu gitu ya supaya ya bersih, karena kalau semakin panjang dan apalagi tidak dirawat itu menjadi sarang kuman. Nah, itu saya rasakan sudah tahu ya. Nah, kalau pada orang normal kukunya akan tumbuh terus, sementara pada penderita anonisia ini ya jarinya tidak ada kuku. Gitu. Jadi bagian lunak yang seharusnya terlindungi kuku pada penderita anonisia tidak ada. Ya. Anonisia ini juga ditimbulkan oleh gen dominan A besar C kecil. Sedangkan kebalikannya resesifnya justru normal. Pak, terus kalau heterozigot gimana? Heterozigotnya juga penderita. Ya. Nah, ini kayak ini kan contohnya ya, A besar C kecil, A kecil C kecil, dia tetap anonisia. Gitu. Contoh persilangan bisa ada di kiri bawah, ada anonisia bernikah dengan laki-laki normal, dapat filialnya adalah anonisia 100% tapi heterozigot. Lalu orang anonisia tersebut menikah juga dengan orang anonisia. Maka hasilnya adalah 3 orang anonisia atau 3 anak anonisia dan 1 orang normal. Jadi peluang normal itu tetap ada. Ya. Baik, udah 3 nih, thalassemia, kebotakan, anonisia. Yang terakhir, apa nih yang terakhir nih? Kita coba lihat. Yang terakhir namanya dentinogenesis imperfecta. Namanya keren ya. Dentinogenesis imperfecta.
saya selalu mengajarkan bahwa kita bisa mengidentifikasi arti dari istilah biologi itu nggak langsung semua, tapi kita bagi jadi beberapa bagian. Contoh, dentino itu berasal dari dentin. Dentin adalah lapisan keluar gigi ya, atau jika saya salah boleh diralat. Genesis itu artinya adalah pembentukan. Ya. Jadi dentinogenesis tadi ada dentin dan genesis. Nah, imperfecta artinya adalah tidak sempurna. Itu bahasa Latin, imperfecta, tidak sempurna. Jadi dentinogenesis imperfecta adalah sebuah kondisi atau kelainan genetis di mana tulang giginya itu atau lapisan giginya itu tidak terbentuk secara sempurna. Oke. Ditentukan oleh gen dominan D besar T kecil, sementara normalnya justru resesif D kecil T kecil. Enggak, kalau misalnya kamu yang menyimak video ini lalu kondisinya normal, ya berarti tidak selamanya resesif itu membawa keburukan. Jadi terkadang gen resesif itu justru bisa membawa sifat normal. Itu ya. Contoh persilangan ada di sebelah kiri, heterozigotnya akan menjadi penderita dentinogenesis imperfecta. Ceritanya kalau di sebelah kiri ini kan ada dua penderita dentinogenesis imperfecta yang menikah, tapi dua-duanya heterozigot. Jika seperti itu, maka 3 orang akan menderita, sementara 1 anak akan normal. Oke. Baik, untuk video kali ini cukup itu saja. Ya, untuk video kali ini pembahasannya cukup di 4 penyakit tersebut. Jika kamu ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin dan sesegera mungkin akan saya jawab. Ya. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kelainan yang diturunkan melalui kromosom. Kira-kira ada apa aja ya? Maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video channel Explore Biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.